Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali kita dapat bertemu melalui tayangan Yesus Kuatku. Kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kiranya kita semua ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, menikmati berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kita akan kembali diberkati dengan renungan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami akan menikmati kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hati yang rendah sehingga firman-Mu itu dapat tersampaikan dengan baik. Dan biarlah kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 18. Firman Tuhan katakan, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Nah, ayat ini merupakan nasihat yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada umat Tuhan yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Dan kita juga percaya bahwa ayat firman Tuhan ini datang dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, apa yang kita bahas hari ini bukanlah satu hal yang baru. Ini bukan hal yang tidak pernah kita dengar. Tetapi hal ini sudah sangat sering disampaikan kepada kita. Sudah berulang kali disampaikan kepada kita, anak-anak Tuhan. Nah, dalam ayat ini dikatakan bahwa marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau hanya dengan lidah, tetapi mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Apa sih mengasihi itu? Mengasihi itu dalam Alkitab berarti tindakan kasih yang tanpa pamrih, tanpa syarat, yang berfokus untuk kepentingan orang lain, kebaikan orang lain, sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Nah, kasih ini melampaui perasaan atau emosi, lebih daripada itu. Nah, sederhananya mengasihi itu adalah bagaimana ketika kita punya kasih untuk seseorang atau siapapun itu sama kita, kita buktikan kasih itu melalui tindakan yang nyata. Bukan hanya kita katakan aku mengasihi engkau, tetapi kita tunjukkan kasih kita itu dengan tindakan yang nyata, dengan contoh yang nyata. Nah, judul renungan kita pada hari ini contoh nyata. Nah, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh tentang mengasihi, tentang hal ini. Nah, salah satu contohnya yaitu kalau kita tahu cerita tentang Ruth dan Naomi, bagaimana Ruth ini begitu mengasihi Naomi mertuanya, sehingga dia rela untuk terus bersama-sama dengan Naomi. Kalau kita baca dalam kisah itu, Naomi sudah berulang kali menyuruh Ruth untuk pulang ke tanahnya, ke tempat dia berasal. Tetapi karena kasih Ruth yang besar kepada Naomi, dia begitu mengasihi Naomi, dia mau tetap bersama-sama dengan Naomi. Kemanapun Naomi pergi dan berada, di situ Ruth ada bersama Naomi. Dan kasih itu tidak hanya dia ucapkan, tetapi dia tunjukkan melalui contoh nyata, tindakan nyata dalam kehidupannya. Dia terus ada bersama dengan Naomi, dia tidak meninggalkan Naomi. Dan dia juga bekerja supaya Ruth dan Naomi ini punya penghidupan ketika mereka kembali ke tempat asal Naomi. Nah, kita lihat juga ada contoh dalam Alkitab tentang seorang ayah dan anak bungsu yang waktu itu terhilang dan kembali. Ayah ini tidak hanya punya kasih terhadap anaknya, tetapi ada tindakan nyata yang ayah ini lakukan ketika si bungsu ini kembali. Dia mempersiapkan segala sesuatunya, dia menerima si bungsu ini, dia menunjukkan pengampunan yang luar biasa kepada si anak yang terhilang ini. Nah, begitu juga seharusnya yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam hal kita mengasihi. Tentunya dalam hal kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan hanya sekedar kita ucapkan di bibir kita saja, tetapi kita tunjukkan melalui tindakan kita. Ada kasih di dalam setiap tindakan kita. Mengapa kita harus mengasihi?
Dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8 di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih itu berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. Kita ini adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kalau kita katakan kita ini mengenal Allah, tentunya harusnya di dalam kehidupan kita punya kasih itu. Dikatakan dalam ayat ini, barang siapa yang tidak mengasihi itu tidak mengenal Allah. Tetapi orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Oleh sebab itu pada hari ini kita mau belajar bagaimanakah cara kita mempraktekkan atau cara kita menunjukkan tindakan atau contoh nyata dari kasih yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, praktekkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita untuk hidup dalam kebenaran, menuruti perintah-perintah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3-5, di sana dikatakan bahwa tanda kita mengenal Allah itu kalau kita menuruti perintahnya. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia mengenal Tuhan, kalau dia tidak menuruti perintah Tuhan, dia adalah seorang pendusta, seorang pembohong, di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa yang menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dan itulah yang kita tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita ini ada di dalam Dia. Maka sebagai orang-orang yang ada di dalam Tuhan, yang mengatakan mengenal Tuhan, tunjukkanlah kasih kita kepada Tuhan dengan cara hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, taat kepada perintah-perintah Tuhan, turuti setiap perintah-perintah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu adalah bukti nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk kita membalas kasih Tuhan yang besar. Tunjukkan contoh nyata, tindakan nyata kasih kita kepada Tuhan melalui kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu yang kedua, contoh nyata atau tindakan nyata kita mengasihi sesama kita. Sebenarnya ada banyak contoh nyata atau tindakan yang dapat kita lakukan untuk kita menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Mungkin dengan cara kita memberi pertolongan, melakukan banyak hal untuk orang lain. Tetapi di sini saya ingin mengambil satu bagian, yaitu bagaimana kita mampu untuk mengampuni atau memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, sesama kita yang pernah menyakiti kita. Sebenarnya ini adalah satu hal yang tidak mudah untuk banyak orang lakukan. Ketika sudah disakiti, sudah diejek, sudah mengalami banyak hal yang menyakitkan yang orang lain lakukan. Tetapi ketika kita mampu untuk kita memberi pengampunan, untuk kita memaafkan, untuk kita mengampuni kesalahan orang lain, ini adalah salah satu bentuk kita mengasihi sesama kita. Ketika Yesus mau menebus dosa manusia, Dia harus mengorbankan dirinya. Di dalam kasih itu ada pengorbanan. Begitu juga dengan kita, ketika kita ingin mengampuni orang lain, memang tidak enak bagi daging kita, tidak enak bagi diri kita, tetapi itulah yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang menyatakan dirinya itu mengenal Allah, anak-anak Allah. Ketika kita tidak sanggup untuk mengasihi orang lain, ingatlah bagaimana Yesus mengasihimu. Ingatlah bagaimana Yesus mencurahkan kasih yang besar atas kehidupanmu. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan pelanggaran. Ada begitu banyak kesalahan yang kita lakukan yang menyakiti Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sanggup mengampuni kita, memaafkan kita, kita pun akan dimampukan untuk melakukan seperti yang Tuhan Yesus sudah teladankan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah untuk terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena Yesus juga tidak pernah menyerah untuk mengasihi kita. Hanya tindakan nyata, contoh nyata yang kita berikanlah itu yang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan dan juga kita mengasihi sesama kita. Biarlah kita benar-benar belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami pada hari ini, mengingatkan kami bahwa dalam kami mengasihi Engkau, dalam kami mengasihi sesama kami, biarlah kami tidak hanya sampai di dalam mulut kami katakan kami mengasihi, tetapi kami benar-benar sesuai dengan apa yang kami katakan ketika kami mengatakan bahwa kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama kami. Kami tunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kami. Mampukan kami Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa pimpinan Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, pimpin kehidupan kami sepanjang hari ini kemanapun kami pergi dan berada, dimanapun kami ada Tuhan, biarlah Engkau selalu memenuhi kehidupan kami, dan dari dalam kehidupan kami terpancar kasih Kristus yang dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat.